Semakin hari kami bertambah besar anugerah-Mu. Kita mulai dari awal Tuhan. Karena kami berdiri semuanya, Tuhan sebagai Maha Tuhan. Berdiri menghadap tahu Bapa. Semua anugerah-Mu berguna bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, benar ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, haleluya. Glory Tuhan, semakin hari kami bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, glory, haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, yes Lord. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu.
hamba berselalu makin hari makin di antara kita bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati bersama-sama dalam kasih Tuhan. Sahabatku dan saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. 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 Puji nama Tuhan. Yang saya mau saksikan ialah tempat saya beribadah, ya. Jadi ya kalau namanya satu tempat ibadah, gedung yang dipakai untuk ibadah itu sewa, kan ada pergumulan. Pergumulannya ya tentu membayar tempat sewa ke pemilik. Ya. Jadi pergumulan kami yaitu membayar sewa ke pemilik. Lalu emang secara dana kan belum ada. Jadi dari Ibu Gembala dan juga ada jemaat yang mau kami ngadakan doa. Pertama Ibu Gembalanya bilang kita mau doa selama 7 hari ke Tuhan, ya, selama 7 hari. Terus ya saya selaku jemaat juga ibadah, ya saya dukung doa Pak, untuk pergumulan tempat gereja tempat saya beribadah, dan juga ada teman saya juga. Shalom Pak. Ya, terus doa selama 7 hari, terus belum sampai 7 hari, teman saya ini waktu doa itu dia dapat ya dari Tuhan untuk doa 49 hari. Itu saya pikir-pikir 49 hari itu dari mana ya? Jadi 49 hari itu kalau di Alkitab Perjanjian Lama itu kan ada bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Terus keliling itu selama 7 hari. Tapi pada hari ke-7 keliling 7 kali. Jadi 7 kali 7 ketemulah angka 49 hari. Oh, doanya begitu ya. Jadi sebelum selesai 7 hari kami udah niat bertekad lanjutkan doa 49 hari. Itu kami sepakatnya mulai jam 10 pagi. Ya kami emang cuma bertiga ya. Bertiga Ibu Gembala, saya dan teman saya. Tapi ada jemaat yang mau gabung, silakan. Jadi jam 10 pagi setiap hari doa. Jadi puji-pujiannya non-stop ya, nyambung, bersambung puji-pujian. Nanti doa, terus ada diisi renungan, baca Alkitab bergantian, lalu ada renungan. Terus pokok-pokok doa apa gitu. Bisa selesai dari jam 10 pagi sampai setengah 12 atau jam 12 siang setiap hari. Nah di situ kan tantangannya banyak kan. Ada teman ngajak di jam segitu, mau nggak pergi
ngundang di jam-jam itu. Tapi kami kan harus berpegang pada firman Tuhan. Tuhan udah pesankan untuk doa selama 49 hari. Ini kami udah masukin doa ke 41 hari. 41 hari. Jadi karena kami mau berpegang Tuhan yang suruh doa, ya kami harus doa, harus datang ke tempat yang kami ibadah tiap hari jam 10 pagi harus datang doa. Puji-pujian sambil menyambung renungan firman Tuhan. Minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Kami juga nanya, nanti udah selesai 49 hari kami harus ngapain lagi ya? Kami pikir nanti tunggu 49 hari selesai baru kita juga kalau belum tahu lagi kita doa lagi, Tuhan harus apa, harus ngapain. Belum 49 hari selesai, baru ke 41, teman saya baru bilang dia itu lihat ada tulisan, penglihatan tulisan itu 100 hari. Tapi waktu itu dia bilang sih belum ngomong ke saya juga ya. Dia udah dapat duluan, tapi ibu gembalanya bilang waktu dia ibu gembala tuh suka bangun jam 2 subuh, jam 3 subuh. Dia dapat doa, Tuhan bilang 100 hari. Terus ibu gembala bilang gini, kan yang doa bukan saya Tuhan, ada juga yang lain-lain, apakah mereka setuju? Terus saya dengar begitu, oh berarti ibu gembala udah dapat dari Tuhan 100 hari. Teman saya lihat tulisan 100 hari. Terus saya tanya, ini angka 100 hari di Alkitab apa ya dasarnya? Ada nggak angka 100 hari doa 100 hari? Mungkin rekan-rekan saudara-saudari pernah ngalami atau tahu tentang 100 hari ya. Ada juga yang belum tahu lah, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Lalu saya tanya, ini angka 100 hari gimana? Maksudnya dasar Alkitabnya ada atau gimana? Terus kata ibu gembala, ada di Alkitab begini, berlipat ganda atau berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah angka 100 itu pelipat gandaan angka yang paling besar. Ya, itu ke satu. Terus yang kedua, Tuhan itu udah tahu, udah lihat, walaupun hari ke-40 gitu ya, belum selesai 49. Ini itu ya, ibu gembala bilang ya, kamu akan bisa menyelesaikan 49 hari. Itu kata Tuhan ke ibu gembala, karena ya lihat kesungguhan hati kami, udah niat bulat, udah bertekad mau doa 49 hari. Jadi 49 hari kali 2 kali lipat gitu. 49 kali 2 kan mendekati 100 ya. Angka 50 kan ada turunnya Pentakosta dan tahun Yobel angka 50. 50 kali 2 kali lipat ketemulah angka 100. Oh, penjelasan begitu saya pikir ya betul juga lah sesuai Alkitab. Jadi puji nama Tuhan, nanti setelah selesai berdoa, nanti kami akan lanjutkan 100 hari doa, tapi diubah jamnya nggak jam 10 pagi, tapi jam 5 sore. Jadi jam 5 sore kami harus datang doa dan juga menghimbau ke jemaat kami yang mau doa datanglah. Di situ ada diskusi pujian renungan. Terus teman saya ini dapat mimpi ada tulisan gereja yang hidup itu gereja berdoa. Jadi diterapkan dengan persekutuan doa agape. Saya yakin nih persekutuan doa yang hidup, ya tentu kita ada doa lah dan sudah dilaksanakan. Tapi terus saja tekun doa. Nanti juga tanda tanya kan setelah gereja kami selesai 100 doa gimana? Nah teman saya bilang ini sepertinya akan terus menerus, tidak akan berhenti atau stop. Ya doa kan nafas kehidupan orang percaya. Demikian puji Tuhan. Ya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Saya mau menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi di rumah saya itu ya dikontrakan beberapa waktu yang lalu ya, pada satu malam gitu ya. Rumah kontrakan saya nggak pakai AC, jadi kan panas ya. Kalau malam itu apalagi berapa hari terakhir itu panasnya itu kayaknya lebih ini ya Bapak dan Ibu yang merasa ya. Yang nggak punya, maksudnya yang nggak pakai AC gitu. Jadi anginnya kurang, jadi rumah itu jadi kayaknya apalagi langit-langit rumah saya itu agak rendah, nggak segini tingginya gitu ya. Jadi agak panas lah sekali malam gitu ya. Jadi udah gitu satu malam jam 11 sampai jam 12 anak saya masih namanya pingsan, masih di sofa duduk gitu ya. Saya berpakai dia. Terus tiba-tiba listrik mati semua. Waduh Tuhan. Yang listrik nyala aja gitu ya, kipas nyala gitu ya, masih berasa panas gitu, apalagi listrik padam Bapak dan Ibu, berasa sangat panas gitu ya. Udah gitu tambah nyamuk gitu ya, jadi saya bilang
saya berdoa gitu ya, saya berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus listrik nyala gitu ya, karena ada firman Tuhan katakan apa, ada apa ya, jadi seperti yang ya, jadi seperti imanmu gitu ya, jadi aku beriman listrik nyala sekarang belum nyala gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya praktekin gitu ya, saya perkatakan firman Tuhan gitu ya, sambil saya ada di rumah tuh standby memang si X Damin gitu ya. Yaudah saya tuh apa sih NCB sama kontak saya urapin gitu ya, sambil saya katakan nyala dalam Yesus gitu ya. Tiba-tiba tak berapa lama Bapak Ibu, nggak tahu 2 jam kemudian, kira-kira berapa menit kemudian langsung listrik nyala Bapak dan Ibu. Oh haleluya. Jadi anak saya si Pinka gitu ya, si Pinka kaget loh, Pak baru aja baru dimati langsung nyala gitu ya. Saya bilang gini, Pinka, ini bukan kali pertama di rumah ini mati lampu pada malam hari ini, saya bilang gitu ya. Ini udah beberapa kali dan beberapa kali juga saya lakukan hal yang sama gitu ya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan masih terus bekerja. Jadi perkatakan aja Pinka, percaya, imani perkataan firman Tuhan, maka itu akan jadi dengan hati yang apa, dengan sungguh ya Bapak dan Ibu. Jadi perkatakan dan itu akan jadi. Seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Anak saya tuh belum kerja, di atas saya di bawah. Nah, Siska udah kerja nggak? Belum mah, ini aku lagi kena ketipu, dukung dalam doa. Hah? Kenapa? Dari Lajada katanya. Masa sih? Iya katanya, cowok orang Batak katanya lembut dah ngomongnya pertamanya. Begitu, dia bilang katanya, kamu katanya Francisca harus bayar istri 1 juta, air pump 400. Kalau kita listrik pakai token, dia pakai handphone diisi sendiri. Begitu anak saya langsung Rokulis ingetin nggak jadi dimatiin. Udah dimatiin, dia WA sama anak saya diblokir dah. Nah saya bersyukur, sekarang dia lagi stop dulu, nggak online dulu. Saya bilang kalau shopping nggak kali, tapi dia kalau beli bedak saya, obat saya tuh yang dari berapa dari apa namanya Situbondo bisa. Saya bersyukur ya, Tuhan baik. Dan juga yang kedua anak saya dapat jodoh nggak sesuai umurnya gitu. Tapi sih nggak masalah umur ya, kalau dia ada pengusaha, dia anak Tuhan, nggak masalah. Sebenarnya gitu ya, lebih tua cowok memang lebih baik, dia bisa perhatiin kita. Yang muda belum tentu, saya bilang. Nah udah begitu udah ada yang toko obat, ada yang apa gitu ya. Saya bersyukur. Ya saya sih nggak begitu setuju. Saya bilang saya sih nggak bisa salahin kamu, terserah kamu, itu pilihan kamu. Ya saya juga puji Tuhan ya. Setua gini nanti September aku udah 58. Aku bilang udah tua banget saya. Tapi begituan anak saya di Bethlehem nggak ada yang bilang 30. Anaknya berapa sih Cancan? Bu Cancan 22, 23. Kemarin Bu Maria tuh bawa Vanessa juga. Umur 22 ya si anak kecil enggak jauh 30-an. Masa sih katanya Tuhan saya kelihatannya gitu. Nah saya juga bersyukur. Saya bilang semua kalau kita muda tua semua dari keadaan, dari uang. Coba saya juga kalau naik turun mobil, pakai emas, apa saya juga muda gitu. Tapi saya biarin lah, kalau mudanya itu dari Tuhan aja gitu, alami. Nah sekarang saya dipakai Bapak Suami terus setiap minggu, jadi aku juga terbeban. Ada satu gereja dari Kapuk, ya Ibu Sondang orang Batak, dia teman baik saya dari saya gadis. Kita satu gereja di Busri, satu gereja di Bethlehem. Sekarang dia buka tempat Pak Daniel, dia ambil. Itu dia suruh bantu saya tiap minggu. Ayo Bu Cancan, sampai dia ke rumah, dia telepon saya nggak angkat. Cuma saya berat sama Pak Suwandi, bagaimana Pak Suwandi jemaatnya keluar masuk, Pak Sutri udah 4 pasang. Udah gitu saya bilang Pak Suwandi semangat, biar kita 3-4 orang kita kumpul aja, jalan terus aja ibadah. Nanti saya WR, Pak Suwandi firman Tuhan, nanti saya persembahan, baca persembahan deh. Jadi saya setiap minggu di Pak Suwandi dikasih tugas, minggu ini persembahan, minggu depan doa syafaat, begitu aja. Saya juga berumur juga 2:30 itu kan panas sekali. Saya kan ada vertigo, kadang saya ngantuk, begitu udah kadang saya malas. Tapi aduh terbebani Pak Suwandi bagaimana ya. Jadi kita bantu Pak Suwandi setiap minggu. Jadi pagi saya ke Bethlehem jam 9, pulang 10:30. Nah di rumah ada tiduran sebentar, makan ini tuh nyapu ngepel ke Pak Suwandi dah kabur gitu. Nah sekarang saya terbeban sama Pak Suwandi. Teman saya juga terbeban juga, teman dari gadis, dia orang Batak, dia baik, Ibu Sondang tuh. Nah dia bilang ayo Bu Cancan sebulan sekali deh tolong kami, dia sampai ke rumah. Saya bilang udah nanti aja deh ya, saya doa dulu. Habis kata Pak ini dia pergi ke Pak Suwandi, dia KKI
Permata jam 3 gitu. Aku sih nggak bilang gak enak hati ya. Ya sekarang saya menaikkan sebuah pujian ya, biarlah kita selagi masih ada kesempatan ya, kita masih kuat, masih Tuhan pakai kita, biarlah kita melayani Tuhan ya, selagi masih ada kesempatan saya angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, melayani hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Salam, selamat sore. Shalom. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, yang mana sebelum saya ngambil keputusan untuk resign dari tempat yang lama bulan Oktober, saya kan ya udah Tuhan, saya mau bikin cari terobosan dalam nanti open heaven. Selama ini jangan kita kerja ikut kantor yang kaya orang kantornya, bosnya, kita mesti tetap dapat yang gajian. Ternyata apa yang dipikirkan dengan berjalannya waktu standar, nanti buka nyobalah di restoran. Ternyata kan saya kan biasanya di lapangan, cuma duduk diem di ruko restoran, jenuh juga. Nah, akhirnya ya Tuhan, kalau gini terus ya apa ya, dalam arti stagnan. Nah, saya doa lagi Tuhan, kalau saya mau melangkah lagi untuk bekerja, tapi yang nggak ikut orang gimana? Tuhan ngasih jawaban di bulan Maret. Saya doa Januari, Tuhan bilang tunggu sampai Maret, nanti ada orang yang ngajak. Nah, ternyata di bulan Maret itu saya kan bayangkan siapa yang ngajak. Nah, ternyata ini dulu dari mantan juga dari ekspedisi, sama-sama juga bagian NOS, dia megang wilayah Indonesia Timur, saya marketingnya. Tiba-tiba telepon, Pak, lagi nganggur apa masih kerja di tempat yang lama? Udah resign ya, bilang gitu. Ya udah Pak, kita mau buka ekspedisi sendiri, merintis. Nah, ini gajian apa enggak? Ya kita bagi saham karena kan buka PT baru. Ya udah deh, kita cobalah sama-sama. Nah, puji Tuhannya ya namanya apa ya, sama-sama belajar. Di sini saya melihat, iya ya. Kalau orang merintis buka bersama itu nggak segampang itu. Ternyata di dalam lingkungan sama-sama pengurus, yang satunya direktur operasional, yang juga mantan anak sales itu, ya pakai duit, pakai uang. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhannya mumpung masih kecil ini kita diberitahu kalau kita dekat sama Tuhan selalu akan diberitahu. Makanya dari sini Tuhan orang yang selama ini bilang, wah usia dengan sudah kepala 4 itu susah cari kerja, susah cari gini. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan itu sediakan. Jujur aja saya selama di Surabaya itu kerjanya cuma farmasi, hampir 20 tahun di farmasi. Sekarang pindah di Jakarta di bidang ekspedisi, saya dilatih, saya bisa menang tender KPU. Itu pun juga dari Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa, nol sampai dapat tender puluhan miliar. Tuhan semua tuh didik saya nanti di tempat yang baru lah. Di tempat yang baru ini pun nanti kita akan adakan tender di pemerintah di kejaksaan. Nah, saya belajar, oh ya Tuhan ternyata ini mendidik saya waktu di tempat yang lama, meskipun nilai nominal salary-nya nggak besar, tapi dari sini saya belajar, oh ya Tuhan baik, bukannya Tuhan itu jahat sama kita, tapi itu Tuhan baik. Dan keduanya Tuhan juga mendidik saya, dalam arti kan saya juga minta Tuhan, saya kerja pokoknya Sabtu Minggu harus libur karena untuk pelayanan.
Nah, saya diberi waktu Tuhan juga, dikasih pelayanan yang baru di Gading Serpong. Lumayan, kota wisata Cibubur ke Gading Serpong lumayan. Kalau naik mobil kalah di tol sama bensin. Ya udah, kita ngalahin naik motor. Nah, di situ pun juga belajar saya, di situ banyak sharing orang-orang yang dari nol sampai akhirnya dipakai Tuhan jadi. Itu saya juga belajar, iya ya. Orang kalau mau kepingin besar itu nggak mungkin tiba-tiba besar, tapi dia tetap akan diproses sama Tuhan dari nol dulu. Karena apa? Di saat nanti kita ada kegagalan atau jatuh bangunnya suatu usaha, itu kita nggak down. Karena apa? Banyak sekarang orang-orang mengalami kalau di saat down atau usaha jatuh atau punya keekonomian jatuh, banyak larinya ke bunuh diri atau ke tempat-tempat yang nggak bener lah. Nah, di situ saya belajar, oh iya ya, terima kasih Tuhan, dan saya juga dididik Tuhan belajar di tempat yang baru, megang soundman, padahal saya juga belum tahu, tapi saya dilatih sama teman-teman mereka. Saya bisa megang soundman yang lumayan lah, ukuran besar sama multimedia. Selama ini kan cuma pelayanan, tapi di situ saya belajar dididik sama Tuhan. Belajar dari terkecil bongkar pasang. Kalau di tempat saya di kota wisata kan sudah lengkap, soundnya kan sudah lengkap. Di sana enggak, bongkar pasang. Sound besar-besar itu cabutin dulu, nanti bubar ibadah, bongkar. Akhirnya pulang dari sana itu selalu jam 11 malam. Tapi enggak apa-apa, saya belajar dari situ, Tuhan didik saya. Nah, itu yang menjadi apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang ditakutkan di 2024 orang yang bilang orang akan susah, orang akan gini. Enggak, kalau kita bersandar sama Tuhan itu Tuhan akan sediakan. Tapi memang enggak banyak, tapi apa yang dibutuhkan itu Tuhan kasih dan enggak sampai kekurangan. Makanya saya puji Tuhan, enggak sampai kurus. Di tempat itu makan Pak. Ya puji Tuhan ya, tapi tetap saya juga jaga kesehatan sih. Tujuannya itu sih saya tetap akan bergantung sama Tuhan dan itu tetap untuk ke depan melayani lah selama saya masih bisa melayani, karena kan di lagu kesempatan hidup ini adalah kesempatan kita melayani. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bilang, Yesus pilihanku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku jawab, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah menjagaku.
Tadi Ibu Agustina bicara mengenai saat Bu Agustina tadi sedang memberikan sharing, saya sempat ada lewat gimana, kan kebetulan saya di tempat saya ada tempat muat 1.500-2.000 orang. Kalau bisa, ini baru wacana, kita kumpulkan 1.000 hamba Tuhan atau 1.000 orang, kita bikin KKS itu, kita bikin unity in Christ gitu. Jadi hamba Tuhan dikumpulkan, kita berdoa untuk Indonesia, untuk negara kita, untuk Tangerang, untuk Jakarta, se-Jabodetabek. Kalau bisa, itu memotivasi kita setiap hamba Tuhan untuk bisa berdiri bagi negara ini gitu. Kurang lebih itu yang saya dapat dari Ibu tadi stand di sini. Saya dapat bagaimana saya sampaikan. Ini kan Ibu bilang tadi, saya mengucapkan, ini belum ada ngomongan apa-apa nih. Pokoknya soal dana kan Tuhan nyiapin gitu. Tapi tempat sudah ada 1.500, 2.000, bisa 3.000. Nah 1.000 orang lah. Karena dari 1.000 itu, satu orang mengalahkan 1.000. Itu ada di firman Tuhan. Nah seperti itu. Nah bagaimana? Ini motivasi yang saya ingin sampaikan. Kita berdoa. Kalau ini Roh Kudus yang bekerja, Tuhan siapkan semuanya. Amin. Amin. Do it now. Makasih Tuhan. Haleluya. Jadi mengumpulkan jiwa-jiwa, jadi tempat sudah ada gratis ya, tapi mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja gitu ya. Kalau memang ada rencana Tuhan, memang harus diakomodasi semua juga ya. Kembali lagi kita harus ada dana ya, tapi percayalah kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan cukupkan. Tetapi kalau pas agape ini unik ya, kita nggak ngumpulin banyak orang, tapi dari rumah ke rumah Tuhan bukakan gitu ya. Jadi kayak gerilya kali ya. Jadi dari rumah ke rumah itu banyak yang bertobat, banyak yang dimuridkan, banyak yang dibaptis, banyak yang dari Kedah juga banyak yang percaya Yesus bertobat. Ya saya percaya itu kita yang dewasa memuridkan lagi, mereka menjangkau lagi. Ya. Pas agape lucu tau nggak saudara, dari awal mula di toko agape pindah lagi ke sebelah gereja, kan toko udah jadi gudang banyak barang, ke toko ibu Nur, terus ke blok A ke rumah mantu, lagi dibongkar kan. Nah udah kita di mana aja, di sini boleh, di mana boleh. Jadi kayak nomaden. Pas agape aja belum punya tempat yang menetap, kayak Tuhan Yesus aja nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi nggak apa-apa lah, bersyukur aja ya kan. Yang penting banyak jiwa-jiwa yang diubahkan, yang bertobat, banyak jiwa-jiwa nanti yang terima Yesus, yang menjadi kuat ya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kemarin saya sempat refreshing sama teman ke Curug Lewi Hijau. Waduh, 1 kilometer naik ke atas, biaya hampir gempor ya. Ya, setengah jalan mau turun, nggak mau balik, nggak kuat naik yang berkilo-kilo kilometer tuh, naik ke atas sampai paling atas. Saya juga bilang, ih Cibalia kuat ya kayak kancil katanya. Saya tuh jalan aja sambil nyanyi, sambil ngobrol, sambil doa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Ya puji nama Tuhan, sampai kita jam 5 pagi keluar dari Lapon, sampai balik Lapon jam 12 malam. Saya nyampe nya 12 malam. Jadi saya ketokin udah pada tidur, ya udah saya telepon suami. Untung suami bangun. Kaki udah pada otak panas semua, karena udah kayak ini kan. Anjak itu bener-bener batu-batu loh. Si Edi tahu tuh.
Waduh, Tuhan. Makanya saya ajakin yang anak-anak muda itu, si Vanessa, si ini, yang anak-anak muda yang suka berenang, masih muda-muda, saya ajak semua yang nggak suka berenang, udah deh. Ya puji nama Tuhan lah, refreshing, murah meriah. Tapi airnya dingin loh, itu ciptaan Tuhan, ada kabut, kita doa nggak hujan dan cuaca nggak panas, bener Tuhan kasih. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudara nanti bisa mungkin Bu Ani tuh masuk jadi pendoa ya, Bu Ani sama istrinya Pak Ari itu kita share pokok-pokok doa, bisa bantu doa ya kita, karena lawatan tuh banyak. Gereja-gereja kita bantu juga, bukan hanya pas Agape. Dari Lumbung Yusuf itu ada yang nitip buat pembangunan gereja, yang nitip buat bawa di sembako, ada nitip buat pengerja ya. Jadi kita udah salurkan aja. Jadi gereja-gereja yang kecil-kecil itu yang aduh gimana Bu Maria, karena banyak pendeta-pendeta juga putus asa saudara, jemaatnya tambah keluar menghilang atau di jemaatnya yang susah-susah ya saudara. Jadi itulah ada kita ngadain lawatan ya, amin, puji nama Tuhan. Sebelum acara nanti kita makan bersama, kita foto bersama ya. Yuk kita bangkit dulu, kita tutup dalam doa dulu ya. Nanti Bu Agustina doa berkat ya. Jadi kita naikkan kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apa saja yang kau minta dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera Allah serta tuntunan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, esok dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali mengangkat orang-orang percaya. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.